Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu di sini ibu akan menjelaskan hari ini kita akan belajar materi IPS. Hari ini ibu akan menjelaskan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Nah, baik. Selanjutnya yaitu kita memasuki ke materi. Nah, di sini ada Menteri Perhubungan Ignatius Jonan meresmikan pengoperasian 20 pelabuhan dan 10 bandar udara secara serentak di kantor pusat Kementerian Perhubungan Jakarta. Seluruh pelabuhan yang diresmikan tersebut merupakan pelabuhan baru yang dibangun untuk membuka akses masyarakat dan membangun konektivitas antar pulau yang tersebar di wilayah barat Indonesia sebanyak 5 pelabuhan, wilayah tengah sebanyak 8 pelabuhan, dan wilayah timur sebanyak 7 pelabuhan. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada Pelabuhan Kalaton, Benteng Selayar, Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu Pelabuhan Malenge, Ampana 7, Una-Una, Sulawesi Tengah. Ketiga yaitu ada Pelabuhan Paniti, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Selanjutnya yaitu ada Pelabuhan Sagea, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Selanjutnya ada Pelabuhan Matangisi, Ampana 7, Una-Una, Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada Pelabuhan Timombo, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Oke, sedangkan 8 bandar udara yang diresmikan pengoperasiannya merupakan bandar udara yang dibangun untuk membuka akses masyarakat di daerah-daerah dan kawasan terpencil. Nah, 8 bandara udara tersebut melayani penerbangan dengan kapasitas mampu didarati oleh pesawat jenis ATR 72.600. Yang selanjutnya itu 8 bandar udara baru diresmikan tersebut, diantaranya yang pertama ada Bandar Udara Enggano, Pulau Enggano, Bengkulu. Yang kedua yaitu ada Bandar Udara Bone, Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu ada Bandar Udara Tanjung Api, 7 Una-Una, Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu ada Bandar Udara Karel, Sapsutubun, Maluku Tenggara, Maluku. Selanjutnya yaitu ada Bandar Udara Jos Orno, Insula, Maluku Barat Daya, Maluku. Selanjutnya itu ada Bandar Udara Wakete, Panania, Papua. Bandar Udara Stefanus Rubewa, Serowe, Papua. Terakhir yaitu ada Bandar Udara Matahora, Puat Katobi, Sulawesi Tengah. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan macam-macam kenampakan alam. Nah, secara umum, kenampakan alam berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Kenampakan alam perairan yaitu berupa sungai, danau, laut, dan selat. Oke. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ciri-ciri dataran rendah adalah ketinggiannya tidak lebih 200 meter di atas permukaan laut. Suhunya normal dalam artian tidak terlalu panas dan tidak dingin. Memiliki banyak aliran sungai,
Tanahnya sering digunakan sebagai lahan pertanian, banyak digunakan sebagai tempat tinggal penduduk. Contohnya, dataran rendah adalah pantai dan delta. Selanjutnya yaitu menurut Lingkar Kata dalam buku Pintar Bumi dan Antariksa pada tahun 2019, dataran tinggi adalah dataran luas yang terletak di daerah tinggi atau pegunungan. Ketinggian dataran ini lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Oke, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dataran tinggi yang ketinggiannya minimal adalah 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya cenderung sejuk dan dingin karena berlokasi di daerah tinggi serta masih banyak tanaman pohon. Tanahnya cenderung subur karena aktivitas gunung berapi terdapat. Sering permukaan tanahnya tidak rata dan jarang digunakan sebagai tempat tinggal penduduk. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kebudayaan Indonesia. Keanekaragaman adat istiadat, agama, seni, budaya, dan bahasa yang berkembang di Indonesia melahirkan adanya kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah memiliki ciri khas yang tersendiri, namun secara keseluruhan ciri khas tersebut mengandung banyak unsur kesamaan yang melahirkan kebudayaan nasional. Oke, bisa diartikan kebudayaan nasional adalah kebudayaan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan puncak kebudayaan daerah. Oke, dalam pengertian lain, kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang dapat memberikan makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian, akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Budaya nasional bersumber dari budaya daerah. Oke. Adapun ciri-ciri kebudayaan nasional, yang pertama yaitu ada mengandung unsur budaya daerah yang sifatnya diakui secara nasional. Yang kedua yaitu ada mencerminkan nilai luhur dan kepribadian bangsa. Yang ketiga yaitu merupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengandung unsur-unsur yang mempersatukan bangsa. Oke. Selanjutnya yaitu ada pengertian keragaman budaya. Keragaman budaya bisa diartikan salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia, kita sebagai warga Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, bangsa, hingga bahasa. Oke, adapun 8 macam keberagaman budaya. Yang pertama yaitu upacara adat. Yang kedua yaitu pakaian adat. Yang ketiga yaitu rumah adat tradisional. Yang keempat yaitu alat musik tradisional. Yang kelima ada tarian adat tradisional. Yang keenam ada senjata tradisional. Yang ketujuh ada lagu daerah. Dan yang terakhir ada makanan khas. Oke. Nah, itulah pembahasan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu.